manusia yang lalai dengan waktu itu yang seperti apa, Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Ya, waktu ini kan ya sesungguhnya sangat berharga dalam kehidupan manusia kan. Ya, sampai orang barat bilang times is money. Orang Arab bilang al-waktu kasayb. Al-waktu kasayb, ya. In lam taqta'ha atau in lam taqta'hu qata'aka. Ya, kalau barat mungkin lebih ke materialistisnya gitu kan, semua ya dengan waktu kita bisa menghasilkan uang gitu. Tapi di pepatah Arab ya waktu seperti pedang, kalau kita tidak bisa menggunakannya kita akan teriris. Ya, kita kan juga pernah ngalamin satu masa yang waktu itu terasa begitu berharga banget gitu ya. Ya, misal kita kalau ada sebutlah kalau syuting callingan dalam waktu yang bersamaan untuk kerjaan yang banyak. Aduh, sayang banget ya gitu. Kalau dia bersusun ya sesuai dengan keinginan kita kan itu jadi lebih bagus. Ya, makanya pertanyaan yang akan ditanya sebelum kita masuk surga juga adalah urusan waktu juga kan. An umrihi fima afnah, umurnya buat apa dihabiskan ya kan. Kemudian wa an syababihi fima ablah, masa mudanya. Itu kan ada hubungan dengan waktu semuanya. Ya, dan itu malah dua hal yang paling ditanya. Bagaimana menghilangkannya sementara 24 jam sehari sama sebenarnya. Antara udah Abdel, saya, dan maaf mungkin orang-orang yang nganggur misalnya sama gitu. Hidup ini kan capek, hidup ini melelahkan, hidup ini kompetisi. Hidup ini kan seperti kalau bahasa Quran pastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berarti sebetulnya kita sedang dikompetisi oleh Allah. Dikasih, kayak ada acara TV kan yang dikasih duit 10 juta dia berhasil beli apa. Ada yang ternyata dia cuma memaksimalkan 5 juta doang, udah habis waktunya. Ada yang dia pinter, wah belinya ini, dia tahu nih kalau beli ini, duit yang disediakan 10 juta itu akan cukup dan dia akan jadi pemenang, kan begitu. Sementara kalau di dalam Al-Mulk dikatakan bahwa Allah menciptakan kehidupan ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji siapa, walaupun satu harinya sama 24 jam, siapa di antara kita yang ahsanu amala, yang paling baik. Lah berarti yang menyia-nyiakan adalah yang tidak memaksimalkan waktu yang diberi. Ya kan ada orang misal pagi-pagi duha udah, baca Quran udah, zikir udah, masak udah, dibanding orang yang baru melek gitu kan. Kan sekarang juga ada orang ngeluh, wah capek nih kerja. Ya masih mending kita capek kerja daripada kita capek cari kerja kan gitu kan. Kerjaan gak dapet. Karena orang tidur aja ada yang bilang capek saya tidur pak. Ya tidur sampai pada pegel gitu kan. Karena gak ada kerjaan. Sementara ada orang yang sampai gak punya waktu tidur karena dia muthmir atau muntij, orang yang menghasilkan, orang yang kreatif, orang yang punya karya di dalam kehidupannya. Mungkin kita dengar ada beberapa ulama umurnya 40 tahun tapi buku yang dihasilkan begitu banyak. Dan itu yang akan dikenang oleh manusia karena dia berhasil menggunakan waktunya. Iya. Tapi di beberapa ilmu-ilmu yang kekinian saya suka baca atau suka denger lah gitu ya. Kadang-kadang kita juga tidak apa-apa untuk merasa nggak ngapa-ngapain gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang kita karena pengen banget produktif dalam hidup ini, waktu dimaksimalkan, jadi semua pengen dikerjain, sehingga ternyata justru itu nggak baik buat perkembangan kita katanya. Ada saat-saat ya nggak apa-apa, lo nggak ngapa-ngapain ya nggak apa-apa, tapi ya ada porsinya gitu. Jadi memang harus dibagi-bagi juga gitu. Ya makanya di kitab Riyadhus Shalihin ada bab al-iqtisad fil ibadah, bab sederhana di dalam ibadah. Ini kalau mau orang malas memang jadi alasan nih kan. Tuh lihat tuh, kan kita juga nggak boleh nih hidup terlalu ini. Karena sesungguhnya main kita bisa jadi ibadah juga. Istirahat kita bisa jadi ibadah kita juga. Ya kalau orang lagi puasa, tidur untuk kembali menguatkan badannya, untuk nerusin tadarusnya, itu kan tidurnya bisa bernilai ibadah. Walaupun hadis naumus shaim ibadah tidak sahih gitu kan. Nah ini kan kayak gitu juga. Nabi aja pernah dicurhati oleh sahabatnya. Ya Rasulullah,
kami ini kalau deket engkau, kayaknya kan aura kesolehan tuh nular ya kan. Tapi kalau kita udah di rumah, main sama anak, main sama istri, kayaknya udah berkurang nih gitu. Apa kata Nabi? Saatan, ada waktunya. Gak juga orang kemudian